Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas materi kita yaitu tentang ekonomi Islam dalam berbagai aspek. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dila Elviana dengan NIM 4219105. Yang kedua ada Rizky Amelia dengan NIM 4219109. Yang ketiga ada Salsa Ainun Nazila dengan NIM 4219114. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu tentang aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial, politik, dan kebudayaan ekonomi Islam. Yang pertama ada aspek sosial dalam ekonomi Islam. Sosial ekonominya sendiri adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Dalam pembahasannya, sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasannya yang berbeda. Kemudian ada faktor yang menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi. Yang pertama ada tingkat pendidikan, yang kedua ada jenis pekerjaan, yang ketiga ada tingkat pendapatan, yang keempat ada keadaan rumah tangga, dan yang kelima ada tempat tinggal, yang keenam ada kepemilikan kekayaan, dan yang ketujuh ada jabatan dalam organisasi. Kemudian yang kedua ada aspek politik dalam ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan semua kebutuhan hidup pokok tiap orang secara keseluruhan tanpa mengabaikan seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup di tengah komunitas manusia. Kemudian yang ketiga ada aspek kebudayaan ekonomi Islam. Kebudayaan itu adalah manusia, karena tanpa manusia tidak akan pernah ada kebudayaan. Karena itu, kebudayaan adalah penjelmaan eksistensi diri manusia seperti yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kemudian kebudayaan ekonomi Islam juga mendorong berkembangnya jiwa pengembaraan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan ekonomi, sumber keutamaan dan rezeki Tuhan yang tersebar di muka bumi yang amat luas, mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan dengan menggunakan ilmu dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rizky Amelia. Baik, kemudian saya akan menjelaskan dari poin 2 yaitu B. Aspek hukum, agama, dan kewirausahaan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek hukum dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam dikenal adanya konsep halal dan haram, thayyibat dan habisat. Kegiatan ekonomi dan bisnis Islam dan berbagai bentuknya harus mencari yang halal dan thayyib, harus menjauhkan yang haram dan habais agar setiap kegiatan ekonomi dan bisnis yang dijalankan memperoleh berkah dari Tuhan. Yang kedua yaitu aspek agama dalam ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam akan kuat jika memiliki pondasi yang kuat. Agamalah yang mengambil tugas tersebut. Tanpa agama, ilmu ekonomi Islam akan hancur dan tidak akan pernah mencapai tujuannya yang merupakan tujuan mendasar, yaitu sukses dunia dan akhirat. Agama yang mengontrol jalannya yang perekonomian yang ada baik makro maupun mikro. Lanjut ke poin ketiga yaitu aspek uang, produksi, distribusi, konsumsi, dan perburuhan ekonomi Islam. Yang pertama, aspek uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang yang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan kapital.
Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Yang kedua yaitu aspek produksi dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya. Dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk, barang, dan jasa yang diproduksi itu. Yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik, menurut Islam. Terima kasih, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naizila. Saya akan melanjutkan poin keempat, aspek konsumsi dalam ekonomi Islam. Prinsip konsumsi dalam Islam menurut Mahmud 2017. A. Prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. B. Prinsip kebersihan, yaitu makanan yang dikonsumsi haruslah baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor juga tidak menjijikan sehingga merusak selera. Yang C. Prinsip kesederhanaan, yaitu prinsip yang mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minum yang tidak berlebihan. Yang D. Prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, aspek perburuhan ekonomi Islam. Perburuhan adalah seperangkat aturan atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja, pengusaha, perusahaan atau badan hukum di satu sisi dan penerima kerja, pekerja atau buruh di sisi yang lain. Perburuhan memiliki hukum. Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum private. Kesimpulannya, sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Politik ekonomi adalah tujuan yang akan dicapai oleh kaidah-kaidah hukum yang dipakai oleh berlakunya suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Politik ekonomi dalam Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan suatu hidup pokok tiap orang secara keseluruhan, tanpa mengabaikan seseorang dan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar potensi yang dimilikinya sebagai seorang individu yang hidup di tengah komunitas manusia. Aspek kebudayaan dalam ekonomi Islam merupakan hambatan untuk mencapai apa-apa yang sebenarnya menjadi tujuan ekonomi, yakni antara lain adalah kesejahteraan dan kemapanan. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama hukum Islam. Terdapat sejumlah ayat yang mengatur persoalan-persoalan hukum ekonomi dan keuangan. Ilmu ekonomi Islam akan kuat jika memiliki pondasi yang kuat. Agamalah yang mengambil tugas tersebut. Tanpa agama, ilmu ekonomi Islam akan hancur dan tidak akan pernah mencapai tujuannya yang merupakan tujuan mendasar, yaitu sukses dunia dan akhirat. Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia di samping produksi dan konsumsi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang teratur, kata yang kurang tertata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.